Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sebab Engkau yang layak ya Tuhan, sebab Engkau Hosana, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan, nama-Mu layak untuk kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Hosana, sebab Engkau Raja kami Tuhan, Kau layak terima pujian, segala kuasa hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau hadir di sini Tuhan, Kau ada di sini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tempat ini ya Tuhan, bahkan Engkau hadir dimanapun kami berada, karena Engkau adalah Allah Jehovah Sama, Engkau Allah yang maha hadir sekalipun kami terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas. Terima kasih untuk kasih dan setia-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu 1 minggu di belakang ini. Kami merasakan kebaikan-Mu, kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, bahkan kami diberikan damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Ampuni setiap kelemahan kami, setiap kekurangan kami, bahkan setiap dosa-dosa kami. Pada malam hari ini kami mau terus datang kepadamu. Mari Roh Kudus Engkau beracara, Engkau hadir bersama-sama kami, menuntun, memberikan kami hikmat, memberikan kami telinga seorang murid dan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Mu. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama semua kita katakan amin. Amin. Ya. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Ya, tadi ada kesalahan teknis sedikit ya di dalam menggitar tadi Jonathan ya. Jadi mohon maklum. Ya, oke. Kita mulai belajar firman pada malam hari ini. Kayaknya baru-baru ini, maaf, kita masih hangat ya beritanya ya. Kemarin ada artis-artis yang ditangkap ya karena narkoba. Ya kan, yang baru-baru ini pasti banyak kan yang lihat beritanya itu ada siapa? Reza Artamevia ya, kalau nggak salah ya, ditangkap karena mengkonsumsi sabu. Kemudian kalau ada yang ngikutin juga beritanya, kalau nggak salah Kak Tineke juga sempat lihat itu, ada wanita usia remaja sama-sama dengan teman-teman semua di sini ya yang usianya masih remaja. Kalau nggak salah usia 15 tahun. Namanya Melissa ya, bukan Melinda ya, Melissa ya. Namanya Melissa.
dia menembakkan kepalanya dengan pistol milik ayahnya. Ya, dia bunuh diri ceritanya. Dia bunuh diri dengan alasan bahwa dia merasa tidak dicintai oleh orang tuanya. Nah, yang lebih miris lagi itu alasannya si ini ya, siapa tuh? Si Reza Artamevia itu ya. Waktu ditanya sama polisi alasannya kenapa mengkonsumsi narkoba, katanya dia bilang karena 4 bulan ini PSBB katanya. Jadi selama masa di rumah saja tidak ada kegiatan. Jadi yang dia lakukan mengkonsumsi sabu. Ya, kayaknya enggak banget ya alasannya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan kayaknya alasannya enggak banget. Kita semua juga ngalamin kok ya PSBB, kita semua juga ngalamin yang namanya di rumah aja. Tapi kita semua juga nggak memutuskan untuk pakai narkoba juga ya kan. Banyak juga teman-teman kita yang lain malah mereka lebih kreatif ya kan, yang ibu-ibu yang biasanya nggak bisa masak jadi pinter masak semua ya kan, karena mulai belajar untuk memasak. Jadi ada hal positif sebenarnya yang bisa dipelajarin. Nah, hari ini kita mau belajar untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Supaya apa? Supaya kita, kalau nggak salah minggu lalu waktu itu sempat Ko Erik menyampaikan tentang pilihan. Nah, hari ini mungkin ada sedikit arah ke situ juga, dalam arti kita diberikan free will untuk memilih apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Mau memilih yang baik, boleh. Mau memilih yang tidak baik, silahkan. Ya kan, dikatakan seperti tapi sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kita selalu belajar untuk memilih hal-hal yang benar. Nah, oke, kita mulai buka di Hosea 6 ayat yang ketiga. Saya kasih judul tema malam hari ini itu mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Firman malam ini katanya mungkin nggak terlalu panjang, cuma memang mesti banyak ayat-ayat yang harus kita buka. Kita belajar sama-sama. Ya, kalau sudah dapat, sama-sama bilang yes. Hosea 6 ayat 3. Sudah dapat? Kalau udah kita baca sama-sama ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi. Ya, terima kasih semuanya. Teman-teman, mungkin beberapa waktu lalu Kak Tineke pernah menyinggung bahwa mengenal Tuhan dengan tahu Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, ibaratnya seperti Kak Tineke tahu Melinda, tapi Kak Tineke nggak mengenal Melinda lebih dekat. Ya, kita ketemu hanya via Zoom. Kak Tineke nggak mengenal Daniel juga, nggak mengenal Christian Yabu secara pribadi, ya, tapi hanya tahu. Tapi mengenal nggak terlalu ya. Kak Tineke nggak tahu si Mei sukanya makan favoritnya apa, ya. Tineke juga nggak tahu Daniel warna kesukaannya apa, karena kita memang nggak punya hubungan, ya. Kita hanya ya sekedar tahu satu sama lain dikenal lewat ibadah Zoom, ya. Jadi kita coba cek diri kita masing-masing nih, bener nggak sih kita ini mengenal Tuhan sungguh-sungguh seperti ayat yang tadi kita baca? Atau jangan-jangan kita cuma sekedar tahu Tuhan. Ya, coba kita cek ya. Ya, tadi karena di ayat yang tadi dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia, mengenal Tuhan. Jadi, untuk mengenal Tuhan pada kenyataannya nggak cukup dengan cuma berusaha. Ya, dikatakan tadi, marilah kita mengenal dan berusaha, nggak cukup hanya berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Ya, jangan kalian hanya merasa cukup mengenal Tuhan dengan cuma seminggu sekali pergi ke gereja. Wah, saya sudah kenal Tuhan, Kak. Seminggu sekali ke gereja nggak cukup buat kita mengenal Tuhan. Seminggu sekali kita ibadah Zoom juga nggak cukup loh untuk kita mengenal Tuhan. Ya.
Karena pada kenyataannya orang yang dari lahir kenal Tuhan pun belum tentu dia kenal Tuhan beneran loh. Kenapa? Karena Kak Tina pernah mengetahui orang yang seperti itu. Dari lahir itu Kristen ya, dari lahir Kristen. Sampai sekarang udah umur 20 tahun, ya tetap Kristen sih. Tapi paling lama bertahan berdoa itu cuma 10 menit. Kalau udah lewat 10 menit, udah mulai gelisah. Udah mulai keringatan, ya kan? Udah mulai nggak betah. Padahal dari lahir Kristen loh. Doa nggak bisa lebih dari 10 menit. Kenapa bisa begitu ya, Kak? Iya. Karena apa? Karena dia tidak punya rasa haus dan kerinduan akan Tuhan. Kenapa? Karena ternyata untuk mengenal Tuhan, kita harus punya hubungan. Ya, sama seperti kalian kan, kita harus punya hubungan dulu. Kita harus communicate, ya kan? Kita harus sering telepon-teleponan. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, terus caranya gimana, Kak, untuk mengenal dia? Kita buka lagi ya. Di Efesus 1 ayat 17 dan 18. Yang udah dapat boleh bacain buat kita semua. Efesus 1 ayat 17 dan 18. Ada yang udah dapat? Yuk, baca yuk. Ada? Mary mungkin? Ada yang udah dapat? Efesus 1 ayat 17 dan 18. Oke, belum ada, oke. Kak Tina kebaca ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia, perhatikan, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Perhatikan kata-kata ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal. Jadi ayat ini menceritakan tentang Rasul Paulus yang berkata-kata di dalam doanya. Jadi dia berdoa kepada Tuhan untuk diberikan roh hikmat dan pewahyuan untuk mengenal Tuhan. Jadi tidak ada cara lain untuk mengenal Tuhan. Kita harus bangun hubungan. Ya seperti Rasul Paulus nih. Lewat apa? Lewat doa. Dikatakan ini Rasul Paulus berdoa. Lewat apa? Berarti lewat ibadah. Lewat kesetiaan kita beribadah, berdoa. Kemudian merenungkan firman. Ini, kita harus mengenal Tuhan lewat situ. Ya. Terus ada nggak, Kak, akibatnya kalau kita nggak mau mengenal Tuhan? Ada. Kita buka lagi. Tolong Hana ya, tolong bacain ya. Kita buka lagi di 2 Tesalonika 1. 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. Udah dapat? 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. Dapat? Hana udah dapat? Belum, Kak. Belum. Siapa yang udah dapat? Nilam mungkin udah dapat? Belum. Belum. Melinda udah dapat? Dapat. Yuk, baca yuk. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya, terima kasih Mbak. Dikatakan dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Jadi
orang yang tidak mau mengenal Allah dikatakan apa? Menjalani hukuman kebinasaan. Ya, kalau kita baca lagi di Hosea 4 ayat 6a, hampir sama, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi akibatnya kalau kita tidak mengenal Allah itu, kita bisa binasa. Kenapa? Kenapa kita bisa binasa kalau nggak mengenal Allah? Contohnya gini, kenapa kalau kita bisa binasa? Berpergian ke suatu tempat, misalnya nih ya, oke kayak Kak Theo tadi ya, padahal lahir di Kediri, tapi besar di Lampung. Nah, terusan pengen pergi ke Surabaya. Nah, Kak Tineke ini bukan orang Surabaya, tetapi saya lahir besar di Surabaya. Ya, jadi kalau kalian mau tahu jalan ke Surabaya, ikut Kak Tineke. Kak Tineke tahu jalan-jalan ke sana. Ya, nah, tapi kalau misalnya Kak Theo bilang mau ke Surabaya, minta tolong anterin misalnya siapa Hana atau mungkin Melinda yang bukan orang Surabaya, kira-kira Kak Theo lebih milih sama Kak Tineke atau lebih milih Hana? Pasti milih sama orang yang paham ya, bener nggak? Kak Tineke anterin aku dong, ya bener ya? Nah, ibaratnya kalau kamu belum pernah pergi ke sana, kamu belum tahu jalannya, pasti kamu akan memilih orang yang sudah pernah ke sana dan tinggal di sana atau dia tahu jalan di sana. Nah, kenapa orang yang tidak mengenal Tuhan bisa binasa? Ya karena itu, karena dia belum pernah ke sana. Nah, sedangkan Tuhan, dia itu sudah pernah ke sorga, dia tinggal di sorga. Sedangkan tujuan hidup kita itu kita mau mencapai ke sana, bener nggak? Kita semua pasti mau mencapai sorga dong, ya kan? Nah, kalau sekarang kamu mau ke sorga, kamu minta antar Kak Tineke, ya kan? Aku sih belum pernah ke sana, ya. Tapi aku cuma belajar dari firman. Nah, firman ini untuk kita mengenal dan menuntun kita seperti Google Map. Kalau kamu tanya sama orang-orang sembarangan, kamu pasti kesasar. Ya, kamu pasti nggak bakal nyampe. Bisa, ya mungkin bisa ya, nggak tahu, nggak nyampe atau kesasar kemana juga nggak tahu. Ya kan? Nah, jadi kamu perlu mengenal Tuhan dengan cara firman itu tadi. Ya. Nah, jadi mustahil kalau orang dikatakan dia beriman, tetapi dia tidak mengenal Tuhan. Ya. Mustahil orang bilang, aku percaya Tuhan, tetapi dia tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Apalagi kayak teman-teman di sini, berdoa supaya minta doanya dijawab sama Tuhan. Bener ya? Semua pasti berharap doanya pengen dijawab sama Tuhan. Tapi kalau Kak Tineke boleh bilang, siapa kamu? Kok kamu berani meminta kepada seseorang tanpa kamu mau mengenal dia terlebih dahulu? Wah, jahat banget kamu. Nggak sopan berarti namanya. Bener nggak? Kayak Kak Tineke deket sekali sama Melinda sih? Enggak. Tapi coba kalau, Mel, boleh nggak aku minta HP-mu? Wah, nggak sopan banget ya. Kenal banget aja enggak, minta-minta macem-macem. Apalagi Tuhan. Kalian berdoa minta sama Tuhan sesuatu, minta doa dijawab, minta pergumulan pekerjaan dijawab, minta semua kesehatan, kesembuhan, ya segala macam apalah-apalah ya. Ya. Tapi kalian berani meminta tanpa mau mengenal dia, wah, nggak mungkin. Kalian harus mengenal dia dulu. Ya. Nah, teman-teman, masalahnya itu gini. Ya. Coba kita baca di Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Sudah dapat? Yohanes 17 ayat 3. Kak Tineke baca aja ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau di sini Tuhan ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi teman-teman, kalau kita baca ayat ini, kalian perhatikan ya. Jadi kalian tahu nggak bahwa pengenalan akan Tuhan itu adalah kunci hidup yang kekal.
Ya, tadi di ayatnya dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Jadi ketika engkau mengenal Tuhan, engkau memiliki hidup yang kekal. Amin. Ya, dikatakan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Karena hidup yang kekal itu sesungguhnya adalah waktu kalian mengenal Bapa. Ya. Harus pahami. Ya. Kita baca lagi. Filipi 3 ayat 8. Yuk, salah satu bacain. Jonathan, dapat nggak? Bacain. Filipi 3 ayat 8. Yang keras. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, teman-teman bayangin, ini Rasul Paulus lagi loh yang bilang, dikatakan malahan segala sesuatu itu kok anggap rugi. Dia bilang rugi, ya kan? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih mulia. Ya, jadi sampai sedahsyat itu loh Rasul Paulus bilang ya tentang pengenalan akan Kristus. Jadi nggak seakan-akan dia mau bilang nggak ada yang lebih mulia daripada pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau kamu hari-hari ini kalian menganggap bahwa kecantikanmu, prestasimu, kekuatanmu, kepintaranmu itu kamu anggap lebih mulia dari pengenalan akan Kristus, kalian salah besar loh. Ya. Malah dikatakan oleh karena dia di sini Yesus ya, oleh karena Yesus ya, tidak ganti. Oleh karena Yesus, aku, kata Rasul Paulus, telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Dikatakan semua pengertiannya tentang kehebatan dunia segala macam itu pengetahuannya dibilang semua itu sampah dibandingkan apa? Pengenalan akan Yesus. Ya. Jadi nggak ada yang lebih mulia daripada kita mengenal Yesus lebih sungguh. Nah, kenapa kita perlu pastikan bahwa sungguh-sungguh kita mengenal Tuhan? Ya. Karena Kak Tineke mau kasih tahu di sini, karena kekristenan itu bukan tentang agama. Ya. Sekali lagi, kekristenan itu bukan tentang agama, tetapi kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Ya, kalau kita baca, Kak Tineke bacain aja biar cepat. Kalau kita baca di Kisah Rasul 11 ayat 26, Kak Tineke bacain ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Jadi sekalipun kamu Kristen, belum tentu loh kalian itu murid Kristus. Ya. Ini pertama kalinya disebut, bukan agama, disebut Kristen. Bukan agama Kristen ya, tapi disebut Kristen. Jadi Kristen dalam bahasa aslinya itu dikatakan Kristos. Ya, dalam bahasa aslinya dikatakan Kristen itu Kristos. Kristos itu artinya mempunyai kemiripan dengan Kristus. The image of Christ, ya, gambaran Kristus. Jadi mereka disebut Kristos karena apa? Karena murid-murid Yesus pada waktu itu mempunyai kemiripan dengan Yesus. Ya, jadi kalau kalian memiliki kemiripan dengan Yesus, karakternya, hidupnya, kata-katanya, nah berarti itu kalian dianggap sebagai murid Kristus. Nah, yang Kak Tineke mau tanyain, kalau kita gimana? Apakah kita punya kemiripan dengan itu? Atau jangan-jangan ngomongnya temennya ngomong sedikit, ada yang baper, ngomongnya temennya ada yang bersalah, tidak mau mengampuni, menyimpan sakit hati, mudah marah, mudah ngambek, tidak punya kemiripan. Ya, makanya butuh mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Ya, teman-teman, kalau kamu kalau kamu kenal seseorang atau kamu kagum sama seseorang itu atau lalu kamu jatuh cinta sama orang itu, ya, kamu pasti pengen kenal dia lebih dekat, bener ya? Pasti, nggak mungkin enggak. Nah, jadi aneh banget kalau
kamu nggak mau kenal Yesus. Ya, kita perhatikan. Jadi, kalau hari ini kalian bisa mengenal Yesus, entah itu melalui orang tua kalian karena kalian dari lahir Kristen, atau melalui pengajaran-pengajaran, ya, melalui ibadah, ya, Kak Tina cuma bilang gini, ketahuilah bahwa itu adalah hal yang paling mulia dalam hidup kalian, untuk bisa mengenal Kristus. Karena itu jaminan kekekalan. Ya. Dan tujuan hidup kita, itu nggak ada yang lebih penting daripada mengenal Tuhan. Ya. Apa sih yang mau kita bawa nanti pas kita menutup mata nanti ya, kalau Tuhan panggil? Nggak ada. Nggak ada yang bisa kita bawa, bener ya, kita semua tahu. Satu-satunya yang paling mulia yang bisa kita bawa itu adalah pengenalan kita akan Kristus. Ya. Jadi sungguh-sungguh cari dia, kenal dia. Sampai hari ini pun, ya Kak Tineke harus jujur, sampai hari ini pun Kak Tineke masih belajar untuk mengenal Tuhan. Karena ternyata banyak sekali yang Kak Tineke belum pahami tentang Tuhan. Wah, kemarin tiba-tiba ya, Kak Tineke lagi ngobrol-ngobrol juga sama suami, kita lagi ngobrol-ngobrol. Ternyata ketika kita tahu ya kalau ngomongin orang itu sebenarnya nggak boleh, ya bener ya, kita semua udah tahu. Cuma kadang-kadang kan kita kan misalnya kalau jalan-jalan ke mall atau kemana gitu ya, tiba-tiba kan kita suka perhatiin orang ya kadang-kadang, orang itu pakai baju kok kayak gitu, misalnya kan gitu ya. Kadang orang itu pakai baju kok nggak matching sih, orang itu gemuk banget. Kadang-kadang nggak sengaja kita suka gitu, bener nggak? Ada nggak yang pernah gitu? Pasti. Cewek itu kok giginya begitu, kadang-kadang gitu, bener nggak? Dan Kak Tineke tuh baru belajar bahwa ketika kita mengatakan seperti itu nggak berkenan loh di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita membaca firman, kita berdoa, kita punya hubungan sama Tuhan, Tuhan tuh akan menegur kita. Satu hal ya, ketika kita mengenal Tuhan, itu mengubah hidup kita. Itu yang perlu kalian tahu. Jadi hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu, itu diubah lewat firman yang kamu baca. Kak Tineke tuh suka gitu kadang orangnya. Ya ampun, orang itu bajunya yang atas bunga-bunga, yang bawah kotak-kotak, nggak matching banget. Ya, ternyata Tuhan nggak suka loh kita seperti itu. Terus masalah emang kalau dia pakai baju seperti itu, ya kan? Belum tentu hidup saya lebih baik daripada orang itu. Itu hanya penampilan luarnya, ya kan? Jadi semakin kenal Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Nah, kalau kamu sudah lama ikut Tuhan, dari lahir ikut Tuhan, sampai hari ini kamu masih emosian, masih marah, masih baper, coba deh, kayaknya kalian belum mengenal Tuhan. Masih ngelawan orang tua, masih kata-kata kotor, kayaknya kalian belum mengenal Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan, kita semakin diubahkan. Dikatakan tadi kan, memiliki kemiripan dengan Kristus. Yuk. Ya. Nah, ini ayat yang terakhir. Kita hari ini baca banget. Ini ayat yang terakhir. 1 Yohanes 3 ayat 6. Yuk, Hana. 1 Yohanes ayat 6. 1 Yohanes 3 ayat 6. Satu Yohanes 3 ayat 6. Satu Yohanes 3 ayat 6. Udah dapat? Belum kok. Oke. Sabar dulu ya, Hana sedang mencari. Nggak apa-apa Hana, pelan-pelan. Setelah Hana, ini ayat yang paling terakhir. Kok tadi kan Hana ayat yang terakhir. Nah, ini yang paling terakhir. Tolong disiapin. Nila boleh ya?
Tolong ya Nila ya, siap-siap Hosea 6 ayat 6. Kita mau dengerin Hana dulu. Udah dapat? Belum, Kak. Oke. Ada yang sudah dapat mungkin? Satu Yohanes 6 ayat 1 Yohanes 3, sorry 1 Yohanes 3 ayat 6. Sudah? 1 Yohanes 3 ayat 6. Iya. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Ya. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ya, amin. Terima kasih. Perhatikan tadi ya. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Nah, jadi perhatikan ya, Kak Tenaga bilang tadi bahwa ketika kita semakin mengenal Tuhan, kita akan memiliki kemiripan dengan Tuhan. Jadi dikatakan kalau tidak mengenal, kalau kalian masih berbuat dosa, ya, tapi maksud Kak Tenaga gini, kita memang masih manusia yang melakukan dosa. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi, seperti Kak Tenaga tadi bicara, firman itu yang akan mengajar kita. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan akan segera tegur. Jadi dosa itu tidak dibuahi. Dalam arti, coba kalau Kak Tina waktu itu ngeliat orang misalnya, hi orang itu gendut sekali, hi orang itu bajunya kok begitu, hi. Tapi kan Tuhan langsung tegur ya, kamu nggak boleh seperti itu, ya tidak boleh menghakimi orang. Aduh Tuhan, ya Tuhan ampuni. Ya karena apa? Firman mengajar. Tapi coba kalau Kak Tineke diemkan, Kak Tineke terus buahi itu dosa ya. Wih orang itu bisa begitu, ya ampun. Aduh terus mengejek, terus. Ya. Jadi dikatakan kalau kamu masih terus berbuat dosa, berarti kamu tidak mengenal Dia. Ya. Jadi ayo yang ngakunya kenal Tuhan, ya. Pastikan bahwa kita memiliki kemiripan dengan Kristus. Ya. Ayat yang paling terakhir tadi Nila. Tolong Nila. Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Iya. Perhatikan tadi ya. Hosea 6 ayat 6. Dikatakan, bentar Kak Tina keulangi tadi. Hosea 6 ayat 6. Dikatakan tadi, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kalian tahu nggak maksudnya dari firman ini adalah gini. Kasih setia itu adalah perbuatan yang paling Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bahwa kita memiliki kasih, kita juga setia kepada Tuhan. Dikatakan apa? Menyukai bukan korban sembelihan. Korban sembelihan itu berbicara tentang apa? Tuhan nggak menginginkan uang kamu, Tuhan nggak menginginkan harta kamu, Tuhan nggak menginginkan apa lagi? Kecantikan kamu, kepandaian kamu, semuanya yang kamu miliki, yang kamu bisa banggakan, Tuhan nggak butuh itu. Tuhan cuma butuh kamu memiliki pengenalan dan kasih setia kepada Tuhan. Makanya dia bilang kan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran lainnya. Kalian pelayanan sampai ke ujung-ujung bumi, kalian menganggap itu sudah berharga di mata Tuhan. Belum tentu loh. Orang bisa pelayanan sampai kemana-mana, tapi belum tentu belum punya hubungan yang baik sama Tuhan. Karena pengenalan dan hubungan kita kepada Tuhan, itu yang lebih utama. Amin. Amin. Nah, sekarang Kak Tina mau tanya, gimana pengenalan akan Tuhan? Pengalaman kalian? Kalau dulu Nila pernah cerita bahwa pengalaman dia mengenal Tuhan itu sulit, ya, karena dia dari agama seberang,
berpindah mengikut Kristus, dia mengalami tantangan dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi puji Tuhan sampai hari ini dia terus belajar. Nah, kalian punya nggak pengalaman-pengalaman seperti itu? Yuk, salah satu dong. Marlina. Ayo, apa Mary mungkin ya? Pengalaman mungkin? Pengalaman kalian mengenal Tuhan? Atau pengalaman tantangan kalian dalam mengenal Tuhan itu apa sih? Atau mungkin waktu ketika saat teduh atau apa tantangan-tantangan yang kalian hadapi? Anak muda itu kan pasti banyak aja ya, yang susah bangun lah, yang apalah, pasti ada aja. Punya nggak pengalaman? Ayo dong, share dong. Supaya ibadah kita sudah bisa mulai dua arah. Ya kan? Martin mungkin, Martin, yuk. Pengalamannya. Yang cowok, ya tadi cewek kan tadi. Cewek baca, sekarang cowok, Martin. Martin, Christian Yabu sama Kak Theo nih. Yang cowok sama Daniel. Sorry. Iya. Ayo Martin, pengen denger nih. Sempet nggak jauh dari Tuhan, kemudian tiba-tiba, oke, ini udah waktunya gue balik lagi sama Tuhan, atau gimana? Ayo dong, share ke kita dong. Apa Christian mau mewakili Martin? Suaranya nggak kedengeran, Christian. Bisa. Error ini. Tes. Nal kayaknya ya. Bisa. Kayaknya signal emang. Putus-putus signal. Oke, kayaknya Christian harus minggu depan nih. Martin dulu deh. Ayo Martin, suaranya mungkin. Minggu depan aja deh. Ayo yang lain yang cowok-cowok, Daniel, ayo Daniel Makassar apa Daniel Bekasi nih? Ayo dong share dong pengalamannya mengenal Tuhan. Gimana, ada tantangan nggak selama ini? Mungkin aku baca firman Kak, tapi kok nggak paham-paham Kak ya? Kan ada tantangan juga loh. Tapi kita kan bisa share di sini. Ayo, siapa? Ada? Yang cowok-cowok kayaknya malu-malu ya. Kayaknya semua yang berani cewek-cewek. Hidup cewek-cewek. Saya bisa Bu, bisa dengar. Siapa? Oh ya, Christian. Oke, sip. Gimana Christian? Saya sih sebenarnya punya pengalaman yang ya tapi dari masa kecil waktu mengikuti Tuhan kan, masuk agama Kristen. Saya awalnya kepercayaan ikut orang tua. Karena perkembangan zaman masuk SD harus baptis kan. Ketika dibaptis waktu itu kan ya ada tangisan dengan pingsan lah. Karena kita di orang tua, saya punya kayak kebal dulu. Kekebalan diberikan oleh tante saya sama nenek. Setelah mengikut Tuhan, saya umur 6 tahun waktu itu. Pingsan katanya begitu. Habis itu saya kembali ke kampung, ditanya kenapa kamu masuk gereja. Saya masih polos. Saya bilang saya mau jadi orang Kristen dan mengikuti Tuhan Yesus. Setelah itu ya ada perubahan, dari perubahan nama jadi namanya Christian. Dulu kan tahu orang tua kasih nama bagaimana. Itu saja. Kan harus punya akte waktu itu. Jadi ikut baptis. Sebenarnya bukan agama Kristen, agama kepercayaan. Ya. Semenjak. Tapi setelah itu
Setelah itu Christian belajar nggak? Maksudnya setelah itu kan mungkin tadinya karena orang tua, kemudian berpindah, karena mungkin mengikuti perkembangan ya, butuh akte juga atau apa. Setelah itu belajarnya gimana? Di gereja atau di sekolah minggu ya? Iya. Ya, sekolah. Ya. Sudah cukup? Suaranya putus lagi ya. Pada suaranya agak putus ya, putus nyambung. Saya bukan pengerju, bukan setuju juga tidak. Sabar perlu dosa. Kesal kekeliruan sebenarnya. Hanya saya meyakini bahwa di Mazmur 119 ayat 5 firman terang di jalan tapi iku terang jalan. Hanya kini dan saya punya berdoa jam 12:00 punya keiman. Dengar. Suaranya putus-putus. Putus-putus. Suaranya putus-putus. Siap-siap lo ya minggu depan. Jangan lupa Martin. Dirimu janji lo ya. Kalau nggak kesaksian, sharing. Jangan, Martin, kamu jangan minggu depan nggak muncul ya. Nanti ditelepon sama Kak Theo kamu. Ya. Yang wanita ada nggak satu lagi yang wanita? Ayo dong Melinda, share dong yang dari Makassar jauh-jauh nih. Kan kita juga pengen dengar. Gimana pengalaman Melinda? Atau enggak gini aja deh. Gimana pengalaman Melinda selama beberapa kali mengikuti ibadah Zoom ini? Apakah ada masukan-masukan yang bisa Melinda pelajari atau gimana? Ayo, sok toh, ayo. Ayo Melinda. Jadi selama mengikuti ibadah Zoom ini, mulailah mengenal Tuhan lebih banyak, berdoa, terus lebih apa ya? Kalau melakukan sesuatu itu pakai perhitungan, apalagi kayak melakukan yang kayak godaan-godaan kayak bicara kotor lah, karena zaman sekarang kan kayak lagi ngetren begitu, terus kayak masih berpikir sebelum melakukan lah. Iya, good. Terima kasih loh Melinda. Ya, tapi puji Tuhan ya. Maksudnya Kak Tineke, di sini kita masih sama-sama belajar. Kak Tineke, Kak Romi, Jonathan, Kak Theo juga. Di sini kita semua masih belajar kok. Kayak tadi Kak Tineke cerita kan, masih lah, masih manusia loh. Dicubit masih sakit loh, ya kan? Jadi kadang-kadang pun kita bisa jatuh. Tapi itu tadi, kalau kita mengenal Tuhan, kita punya hubungan. Tuhan tuh seperti gitu, kayak ngingetin gitu loh. Ya, karena apa? Karena firman ini nggak bisa kita bohongi. Ya, firman tuh pasti akan menegur. Ya, dosa itu belum menjadi dosa ketika kamu tidak lakukan. Ya, ketika ada sesuatu barang misalnya, kamu punya pikiran, duh pengen ku ambil nih kayaknya. Itu dosa itu masih meracuni kamu ya. Tapi ketika kamu mengambil, betul-betul ada uang misalnya, uang itu kamu ambil, kamu lakukan. Itu dosa yang sudah kamu buahi, karena kamu melakukannya. Sudah kamu lakukan. Tapi selama itu kamu masih belum, ambil nggak ya? Kadang-kadang kan kita gitu, ambil nggak ya? Atau enggak kita mau membalas seseorang, balas nggak ya? Balas nggak ya? Gitu. Ketika kamu lakukan, itu baru dosa yang sudah kamu buahi. Kamu jatuh berarti dalam dosa. Tapi ketika kamu masih dalam pertentangan itu ibaratnya iblis sama Roh Kudus tarik-tarikan nih. Ayo Melinda jangan kata-kata kotor misalnya gitu. Nggak apa-apa ngomong aja misalnya. Ya, makanya kenapa firman itu yang akan mengubah kita. Ya, oke. Terima kasih untuk malam hari ini semuanya. Terima kasih kita udah mulai enjoy, kita udah mulai bisa share.
Ya, nanti minggu depan kita hari Minggu besok kita itu mungkin pada tahu ya, yang sudah biasa ikut kan kayak Nila, Martin biasanya ya, sama Marlina itu biasanya kan, Christian biasanya suka ikut ya, sama Hana biasanya suka ikut di ibadah umum hari Minggu. Kebetulan kita mengundang hamba Tuhan tamu. Nah, teman-teman di sini yang juga mau gabung boleh ya, mau ikut lagi nanti besok di hari Minggu jam 8, boleh, kita undang hamba Tuhan dari luar, dan Kak Tina kepercaya itu memberkati kita semua. ID-nya masih sama, linknya ini juga sama, jam 8 malam, kita pasti diberkati. Yang mau ikut boleh, ya, yang enggak pun enggak apa-apa, tapi saran Kak Tina kalau bisa ikut yuk, supaya kita sama-sama terima berkat yang sama. Ya, itu aja dari Kak Tina Kak Theo, ada tambahan? Oke, yuk sebelum kita tutup ibadah malam ini, kita sekali lagi nyanyikan ref yang tadi. Ku nyanyi Hosana, baru kita tutup dalam doa. Kak Theo tolong tutup doa ya. Ku nyanyi, seberapa ada? Angkat suara. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak Tuhan, Kau layak disembah.